pagi, kami dari kelompok analisis bisnis pasar modal semester 3 pagi A ingin memaparkan perusahaan kami yaitu Homestyle yang bergerak di bidang fashion dengan saya Rusmala Tarigan sebagai ketua kelompok dan anggota saya Rizky Juliana Lebaro. Saya Nabila Febrianti. Saya Sarina Devirendra Sindi. Saya Wika Sabina Sinoliga. Saya Raselda Kamardi. Homestyle merupakan salah satu perusahaan brand yang bergerak di bidang fashion. Homestyle memiliki misi memberikan kualitas pakaian dan setelan yang nyaman dipakai oleh masyarakat yang fashionable dengan desain lokal yang tidak kalah saing dengan brand-brand ternama, namun dengan harga yang tentunya masih dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan menengah. Brand Homestyle berinovasi meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal melalui desain brand yang mengandung unsur suku budaya namun tetap modern juga. Yang pertama, kualitas produk. Produk berkualitas tinggi dapat memperkuat citra brand dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Produk Home memiliki kualitas produk yang berbeda dengan produk lainnya. Pakaian kami dibuat dengan kualitas bahan terbaik. Dan yang kedua itu adalah kreatif. Nah, produk kami, produk Home juga menggabungkan antara budaya dengan modern. Jadi untuk masyarakat di Indonesia, tidak perlu ragu untuk membeli produk kami dikarenakan takut dengan omongan-omongan orang yang buruk tentang fashion kamu. Dan yang ketiga itu distribusi yang efisien. Nah, di jaringan distribusi yang baik dapat membantu brand kami mencapai lebih banyak pasar dan konsumen. Yang keempat itu keanekaragaman produk. Awalnya, produk kami Home berfokus pada penjualan pakaian wanita. Namun kini telah memperluas jangkauan produknya dan kini memiliki sesuatu yang semua orang bisa pakai. Selain itu, ini juga melampaui pakaian dan aksesoris. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, ada strategi e-commerce yang lebih baik. Pasar online tidak berkembang dengan kecepatan yang stabil. Namun ketika pandemi dimulai dan masyarakat terpaksa tinggal di rumah, semakin banyak konsumen yang merasakan manfaat dari belanja online. Sehingga brand Homestyle juga memiliki store online. Namun masih banyak peluang untuk perbaikan. Terutama saat ini, pasar online tumbuh menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Yang kedua itu ada ekspansi merek. Ekspansi merek brand Homestyle berusaha membangun reputasi yang kokoh sebagai merek fashion kelas menengah ke atas. Jika tiba-tiba brand kami menjual barang-barang di luar bidang ini, seperti pakaian bekas atau perlengkapan yang rusak, hal ini dapat membingungkan pelanggan dan bahkan menyebabkan nama dari brand kami ini menurun dan sehingga membuat penurunan penjualan. Namun masih bisa berkembang melalui merger dan akuisisi kami. Yang ketiga itu ada pasar negara berkembang. Pengecer fashion kami seperti Homestyle ini sebagian besar fokus pada pasar kelas menengah ke atas. Namun ada beberapa pasar negara berkembang yang menunjukkan potensi penjualan yang besar dan akan menguntungkan perusahaan jika melihat prospek kami yang lebih baik. Saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari produk kami, yaitu brand Homestyle. Yang pertama, banyaknya pesaing. Dikarenakan kami merupakan bisnis fashion yang hampir setiap pertokoan yang ditemukan di mall maupun di pasar menawarkan produk fashion. Siapa saja dengan mudah menawarkannya sehingga terjadi banyaknya persaingan. Yang kedua, kurangnya orisinalitas. Dikarenakan model fast fashion Home sangat bergantung pada tren terkini dan desain merek lain untuk produknya. Situasi ini menimbulkan kritik menyebut produk Home tidak hanya orisinal tetapi tidak menginspirasi. Yang ketiga, tingkat repeat order kecil. Karena pakaian sifatnya tahan lama, maka kemungkinan untuk repeat order tergolong kecil, apalagi pada konsumen yang tidak terlalu mengikuti tren fashion dan tidak mesti up to date. Yang keempat, kekhawatiran etis. Banyak yang sering mengajukan pertanyaan mengenai fast fashion. Nah, berikut ini adalah threats atau ancaman bagi perusahaan. Yang pertama, pesaing yang kuat. Industri retail fashion memiliki banyak pemain kompetitif dan Home harus menemukan cara untuk tetap menjadi yang terdepan. Yang kedua, ada palsu dan imitasi. Ada peningkatan perdagangan barang palsu dan tiruan di dunia mode. Ketika pemalsu semakin membaik, penjualan merek premium seperti Home mungkin akan turun drastis.
Yang ketiga, biaya produksi lebih tinggi. Biaya material dan tenaga kerja telah meningkat dan terlebih lagi dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan yang dapat menurunkan profitabilitas produk HEM. Yang keempat, adanya pencurian data perusahaan. Sebuah perusahaan biasanya memiliki data tentang pelanggan. Dalam hal ini penyerang mengambil data tersebut, nah kemudian menjualnya pada pihak tertentu. Bahaya banget kan? Meminta tebusan lagi untuk pengembalian data. Hal ini tentu sangat merugikan sebuah bisnis atau perusahaan. Yang kelima, karyawan bisa juga loh dianggap sebagai potensi ancaman bagi perusahaan karena beberapa alasan. Meskipun penting untuk diingat bahwa tidak semua karyawan ini merupakan ancaman. Nah, beberapa faktor yang dapat membuat karyawan menjadi potensi ancaman. Seperti yang pertama, ketidakpuasan kerja. Karyawan yang tidak puas dengan lingkungan kerja, gaji, atau kondisi kerja dapat menjadi resiko meninggalkan perusahaan atau bahkan mencari cara untuk merugikan perusahaan. Yang kedua ini adanya kurangnya motivasi. Karyawan dapat mengalami penurunan motivasi akibat ketidakpastian ekonomi yang dapat memengaruhi produktivitas dan kualitas pekerjaan. Nah, sementara sebagian besar karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan. Nah, perlunya manajemen memastikan bahwa kebijakan keamanan dan tata kelola di tempat untuk mengelola risiko potensial yang dari dalam organisasi. Hal ini dapat mencakup pelatihan etika, pemantauan kepuasan karyawan, dan penerapan tindakan keamanan data yang ketat. Keberhasilan sebuah brand fashion tidak hanya ditentukan oleh desain produk yang menarik, tetapi juga oleh identitas brand yang kuat. Nah, untuk menjadikan brand kami diminati dan yang berbeda dari brand orang lain, kami fokus pada desain yang unik dan inovatif. Di mana inovatif yang kami maksud itu, kami membuat gaya dengan menggabungkan tren modern dengan budaya yang mana kami sangat memastikan kualitas produk yang tinggi, kuat, baik melalui logo maupun elemen visual, dapat memberikan daya tarik dan membedakan brand dari brand pesaing lainnya. Pemanfaatan media sosial sebagai platform untuk membangun kehadiran dan berinteraksi dengan pelanggan dapat meningkatkan visibilitas brand. Selain itu, memberikan pengalaman yang luar biasa melalui layanan yang responsif dan ramah yang dapat menjadi poin diferensiasi yang signifikan. Melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, brand HEM aktif berinteraksi dengan pelanggan, mengundang partisipasi dalam pemilihan desain baru, dan memberikan pandangan di balik layar produksi. Layanan pelanggan kami yang responsif dan ramah menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pelanggan. Produk kami tidak hanya memenuhi tren mode terkini, tetapi juga menciptakan tren baru melalui desain yang kreatif dan eksklusif. HEM Style bukan sekedar brand fashion, ini adalah gaya hidup yang menawarkan lebih dari produk, melainkan koneksi yang personal dengan para pelanggannya. Dengan memilih brand HEM, pelanggan tidak hanya membeli pakaian, mereka memilih untuk menjadi bagian dari perjalanan gaya hidup yang menarik dan berbeda. Dengan demikian, kami menciptakan panggung yang unik dan memikat, membedakan HEM Style dari brand lain di pasar fashion. Sekian pemaparan kami mengenai perusahaan HEM Style. Terima kasih And goodbye! Iseng-iseng memotong rambut. Tukang pangkasnya lagi makan. Sana sini berkeluarga. Padahal tugasnya belum dikerjakan.